Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah penampilan cahaya ungu itu, segera mengikuti tekanan yang luar biasa. Setelah itu datang, dunia di luar kisaran formasi heksagonal yang dirilis oleh HOIW segera menjadi berwarna ungu tua. Bahkan magma di dalam retakan besar di tanah, tidak luput dan menjadi warna ungu juga. Long Hao Shen terkesiap dengan dingin. Tingkat kekuatan macam apa itu? Pikir Long Hao Shen. Dia samar-samar merasakan, bahwa musuh yang akan muncul ini bahkan akan lebih kuat daripada pusat kekuatan terbesar yang pernah dia temui di medan perang sebelumnya, contohnya seperti Dewa Iblis Kematian Saminaga. Dan ini mirip saat ketika Dewa Iblis Saminaga menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblisnya. Keberadaan tingkatan seperti ini, itu seharusnya menjadi penguasa dunia ini kan? Pikir Long Hao Shen. Di bawah kejutan besarnya, Long Hao Shen menjadi tenang yang bertentangan dengan harapannya. Dia berteriak penuh dengan keseriusan. Persiapkan pil rohani yang digabungkan. Ya, yang lain menjawab dengan paduan suara. Semua orang di sini sangat berpengalaman, dan juga pemburu iblis yang berpengetahuan luas. Karena Long Hao Shen merasakan kekuatan besar musuh, mereka secara alami bisa merasakannya juga. Lin Xin menyerahkan pil spiritual gabungan kepada Zhang Fangfang, sementara yang lain masing-masing mengambil satu. Ini adalah upaya pembunuhan terakhir dari pasukan kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64 mereka, yang belum mereka gunakan setelah mencapai tingkat ke-6 budidaya. Pil penguat yang ditingkatkan oleh Lin Xin bahkan lebih kuat daripada di masa lalu. Itu tidak hanya memberi mereka pil penguat spiritual gabungan, tetapi bahkan meningkatkan energi spiritual total mereka lebih jauh, dan sementara datang dengan efek yang lebih sedikit. Setelah semua, bahan untuk membuat batch baru ini dari pil penguat spiritual gabungan terutama diperoleh dari Fin Demon dari kelas Raja, dan tentu saja itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka gunakan sebelumnya. Warna ungu tua tumbuh dalam intensitasnya, dan napas panjang yang tidak jelas menyebar di udara. Kekuatan penindas besar-besaran dan langsung ini telah mencapai puncaknya, dan segera, sesosok tokoh berjalan di langit. Dan benar saja, hanya satu musuh yang datang. Dia memiliki tubuh yang manis ketika melayang di udara, dan tampak seperti manusia. Diselimuti jubah panjang yang menyembunyikan kepalanya, dia memiliki tongkat ungu tua di tangannya. Tongkat itu tampak seperti tulang panjang yang bersinar ungu di kedua ujungnya. Long Hao Shen mengambil langkah kecil ke depan, dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Sementara itu, cahaya keemasan terpisah dari tubuhnya, itu adalah peri Yating, dan mengirimkan dua pedang ilahi ke tangan Hao Shen. Setelah sosok ungu tua itu muncul, ia tidak segera meluncurkan serangan pada mereka, tetapi mengalihkan pandangannya ke formasi heksagonal yang didirikan oleh HOIW. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, dia melantunkan suara yang sangat manis dan terdengar feminim. Tetapi bahasa itu benar-benar asing bagi kelompok mereka. Makan pil itu dan segera ikuti aku. Long Hao Shen membuat teriakan rendah, dan ia adalah orang pertama yang memakan pil spiritual gabungan, sambil langsung melepaskan 4 set sayap emas di punggungnya, dan dalam sekejap, sosoknya melonjak di udara. Yang lainnya minum pil hampir bersamaan, dan kemudian mengikuti Long Hao Shen ke udara. Long Hao Shen, Chai Er, Lin Xin, Wang Yuan, Zhang Fangfang, dan Han Yu, mereka berenam secara bersamaan dengan peri Yating segera melambung tinggi. Mata iblis mengikuti di belakang Han Yu, dan tentakelnya melilit di pinggang Han Yu, yang seolah-olah ia dibawa olehnya. Han Yu bisa merasakan, bahwa pada saat sosok ini muncul dari langit, komandan mata iblis mulai menggigil hebat. Ini adalah ketakutan yang tak terbendung, yang timbul dari rasa takut yang kuat yang terus menyebar ke Han Yu melalui kontrak mereka. Dia jelas merupakan kekuatan besar dari tingkat ke-9, dan sama sekali bukan sosok sederhana dan biasa. Han Yu diam-diam menjadi heran, tetapi tidak memperingatkan Long Hao Shen. Dia bisa merasakan, bahwa Hao Shen secara alami merasakan itu juga, bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat sulit. Sepasang pedang beratnya menunjuk ke samping. Long Hao Shen membuat yang lain membentuk garis langsung di langit, dan semua orang di belakangnya meletakkan tangan mereka di bahu yang ada di depan.
Energi spiritual besar mulai mengalir di dalam tubuh Long Hao Shen. Pedang Arya dari Dewi Cahaya, dan Blue Rain Hibiscus of Light mulai meledak dengan energi spiritual dataran tinggi yang mencolok, yang bersinar mencolok dengan warna oranye dan hijau. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi di luar esensi cahaya murni Long Hao Shen, lapisan tambahan dari lingkaran cahaya ungu tipis terbentuk dan membuatnya tampak lebih mengesankan. Sangat cepat, Long Hao Shen tiba bersamaan dengan yang lainnya di depan musuh berjubah itu, tepat di antara Hao Iwei dan dia. Sempat terdiam, Long Hao Shen tiba-tiba melambaikan pedang di tangannya. Menyilangkan pedangnya untuk menggunakan instant burst crosscut, dan kemampuan ofensif paling kuat yang saat ini tersedia baginya. Dengan dukungan dari rekan-rekannya seperti Spiritual Gathering Boost, energi spiritual Long Hao Shen naik menjadi 100.000 dalam beberapa kedipan mata. Menambahkan itu untuk dorongan Golden Foundation Armor-nya, total kekuatan yang bisa dia gunakan sudah mencapai puncak tertinggi yang pernah dicapainya dalam hidupnya. Dan lebih jauh lagi, Hao Shen menemukan bahwa tidak peduli seberapa besarnya energi spiritual terus mengalir dalam dirinya, dia tidak memberikan tanda-tanda bahwa tubuhnya akan meledak. Terlebih lagi, dua rongga spiritual yang samar-samar membentuknya, itu benar-benar menyelesaikan transformasi mereka pada saat itu. Dengan kata lain, Long Hao Shen sekarang telah membuka total 7 rongga spiritualnya. Membuka rongga spiritual bagi setiap praktisi, adalah masalah yang sangat menantang, namun sangat penting. Pembukaan dua rongga spiritual ini segera memberinya perasaan sublimasi. Lapisan epik mekar dari dua pedang ilahi yang terkondensasi di udara, dan sinar cahaya biru gelap segera terbang langsung ke musuh berjubah itu. Setelah melalui 2 tahun penempaan ini, keempat orang pemburu iblis ini benar-benar bisa melakukannya setelah bergandengan tangan, dan menyamai kekuatan Dewa Iblis di bawah 36. Ding! Suara dengung bergema keluar di udara dari tangan kiri musuh yang terbentang dari gaunnya. Itu adalah tangan wanita yang ramping dan halus, dan dapat digambarkan sebagai kilau yang mirip seperti batu giok putih. Sebenarnya, ini adalah tangan paling indah yang pernah ditemui kelompok Long Hao Shen. Tapi tangan seperti giok putih itu benar-benar sangat pucat, seolah-olah sangat tidak sehat, dan yang lebih jauh lagi, itu menimbulkan perasaan takut. Ujung telunjuk tangannya dengan lembut menunjuk ke arah serangan itu, dan instant blast crosscut yang mampu menyamai serangan kekuatan penuh dari alat ilahi. Mengandalkan keterampilan itu, Long Hao Shen sebelumnya berhasil membunuh Goblin Knight Seer serta Dewa Iblis Visi Jelas Crossel. Tetapi pada saat ini, pukulan kuat seperti itu dihentikan oleh jari seperti batu giok. Sebuah kilau biru gelap menyebar dari jarinya, dan sosok manisnya sedikit gemetar ketika suaranya yang keras berhenti. Meskipun serangan Long Hao Shen tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya, mantranya sedikit terganggu. Jadi kamu, makhluk dari dunia lain yang kembali lagi ke sini, ucap sosok wanita itu. Suara dingin itu menyebar ke pikiran Long Hao Shen dan yang lainnya tanpa komunikasi secara fisik. Tapi dari itu, kelompok itu bisa dengan jelas merasakan niat dari musuhnya itu. Kejutan Long Hao Shen sangat intens. Meskipun mantra sihir musuh dihentikan, dia hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan terkuatnya. Mengandalkan dua pedang ilahi dari tingkat epik yang ditambah dengan energi spiritualnya yang murni, serta esensi cahaya pada saat itu, yang sebenarnya bisa ia lakukan adalah mengganggu mantra musuh. Sungguh kekuatan yang sangat absurd. Ada aura Austin Griffin di tubuhmu. Tidak heran kalau kamu bisa mengganggu mantra aku. Sepertinya kamu menyambutnya dengan baik di wilayah kamu yang lain. Betapa beraninya kamu. Lalu aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membuangnya, ucap si wanita itu. Suara dingin itu penuh dengan amarah, dan mengeluarkan perasaan aneh adorableness. Jika Long Hao Shen tetap tinggal sedikit lebih lama pada saat kepala ketiga Hao Iwei keluar, dia akan segera mengenali, bahwa musuh berjubah itu menjadi salah satu penguasa paling kuat di dunia ini, yaitu Lich King. Menunjuk tongkat tulang di tangannya ke arah Hao Shen, energi merah muda kecil keluar dan mengarah langsung padanya. Sementara itu, kecemerlangan ungu gelap di langit di belakang Lich King menjadi lebih intens, dan segera menyelimuti kelompok 6 orang di dalamnya hanya dalam sekejap. Sebuah kekuatan penindasan yang sangat besar datang dengan luar biasa, dan esensi kegelapan yang ganas segera diarahkan langsung ke kelompok Long Hao Shen yang diisi dengan tekanan mematikan. Tempat ini setelah semua bidang lain dari Long Hao Shen,
dia bahkan tidak bisa meminjam kekuatan Dewi Cahaya, tetapi sebagai dewa yang dipilih, dia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Pedang di tangannya pulih secara tiba-tiba, dan kemudian Long Hao Shen membuat suara mendesis panjang saat api emas keluar dari tubuhnya secara instan, dan menutupi seluruh langit dengan warna kuning keemasan seperti matahari. Aura suci yang tak tertandingi berkembang dari tubuh Hao Shen, dan membuat cahaya ungu tua tidak dapat menyerbu ke daerah emas ini terlepas dari intensitasnya. Cahaya yang suci adalah musuh terbesar bagi energi spiritual mayat hidup. Meskipun Long Hao Shen tidak memiliki sumber energi spiritual suci, ini juga berarti bahwa cahaya suci sangat berharga dan luar biasa di dunia ini. Terlepas dari kekuatan Lich King ini, dia pada akhirnya adalah mayat hidup. Di depan esensi cahaya murni seperti itu, dia menderita kerugian besar. Domain kuatnya ini sebenarnya tidak mampu berurusan dengan Long Hao Shen. Pada saat itu, serangan berkarbonasi ungu itu telah menghantam bagian depan Long Hao Shen. Menghadapi serangan yang fantastis dan kuat ini, Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohannya. Cahaya keemasan beraneka warna menyebar dengan tiba-tiba, lalu membentuk cahaya yang membentang dalam jangkauan besar dengan tubuhnya di tengah. Ini adalah kemampuan Guardian Knight, Shield Wall. Cici. Serangkaian suara aneh bergema di perisai siput ilahi matahari dan bulan, dan di kejauhan darinya, Long Hao Shen secara mengejutkannya bisa melihat efek merusak dari serangan energi ungu yang menakutkan itu. Tetapi sesaat domain Lich King dibatasi oleh Long Hao Shen, perisai yang berubah dari binatang suci bintang cahaya ini memiliki perlawanan ekstrim terhadap kematian dan sihir kegelapan. Energi ungu itu tidak memiliki kekuatan benturan yang sangat besar, tetapi efek kegelapannya yang kuat dapat merusak efek secara diam-diam layu di depan Divine Snail Shield. Setelah berhasil memblokir serangan musuh, Long Hao Shen mengambil sedikit napas santai. Lich King ini tentu saja sangat kuat, tetapi tampaknya telah ditekan dalam aspek elemennya. Selain itu, karena penggunaan pil spiritual yang gabungan, kultivasi Long Hao Shen saat ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Semua teman-temannya adalah kekuatan dari tingkat ketujuh yang melebihi 100.000 energi spiritual. Ketika disatukan, mereka berlima melebihi total 600.000 unit energi, dan menambahkan itu ke energi spiritualnya sendiri, bahkan tanpa Golden Foundation Armor, yang bahkan mampu membuat kekuatan dari tingkat ke-9. Dengan pasokan yang disediakan oleh baju besinya, energi spiritual totalnya sudah lebih dari 150.000 unit, seluruh set peralatannya setidaknya di tingkat epik, dan Raja Lich tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk membunuhnya. Dengan dengusan dingin, Lich King sekali lagi membuat mantra aneh dari sebelumnya, dan menyebabkan kilau ungu yang tanpa henti terus dipancarkan dari tongkatnya. Beberapa ada yang besar dan beberapa ada yang kecil, dan ketika mereka terbang melewati Long Hao Shen, tanda bengkok hitam pekat segera ditinggalkan. Pada lintasan penerbangan mereka, ruang itu secara tak terduga dirobek, dan ini dilakukan semata-mata dengan kekuatan korosif dari kilau ungu itu. Betapa mengerikannya kekuatan itu. Mata Long Hao Shen berkilau keemasan, dan menangkis serangan musuh melalui Divine Snail Shield of Sun and Moon, akan tapi, serangan itu telah menghabiskan energi spiritualnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pada tingkatan seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Yating. Long Hao Shen berteriak keras. Peri Yating dan dia saling terhubung secara mental. Tungku spiritualnya yang paling kuat yang menyerap sejumlah besar energi dari penggabungannya dengan tungku Sein spiritual, itu dapat berkembang hingga sedemikian rupa, sehingga Long Hao Shen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kekuatan Raja Lich yang tak terduga ini, diperkirakan setidaknya telah mencapai 300.000 unit. Dan lebih jauh lagi, di dunia ini, kekuatannya pasti akan sangat diperkuat. Namun Long Hao Shen tidak tahu berapa lama lagi Hao Iwei bisa menyelesaikan evolusinya. Pada tingkatan seperti ini, mereka hanya akan bisa menunggu kematian, jadi dia harus memikirkan cara untuk bersaing dengan musuh. Peri Yating terus terbang bersama Long Hao Shen sepanjang waktu. Mendengar panggilannya, dia mengangkat tongkat emasnya. Kemudian orang bisa melihat kilatan cahaya keemasan keluar dari tongkatnya, dan mengarah langsung ke Raja Lich. Pada saat yang sama dengan cahaya penembakan ini, sebuah tungku kecil muncul samar-samar di depan Peri Yating. Raja Lich sekali lagi mengulurkan tangan kirinya, dan mengarahkannya ke cahaya yang menembak ini. Berbicara tentang hal yang aneh, kilatan cahaya yang dipermasalahkan tidak terpengaruh oleh jari yang menunjuk.
Saat mendarat di Raja Lik, orang bisa melihat dengan jelas, bahwa cahaya mengencang di sekitar pinggang Raja Lik, dan langsung menariknya ke arah Long Hao Shen. Apa-apaan itu? Pikir Long Hao Shen. Jangankan Raja Lik, bahkan kelompok Long Hao Shen tidak tahu kemampuan apa yang digunakan peri Yating. Sebenarnya mampu mengabaikan pertahanan musuh untuk menariknya secara langsung, dan bahkan seseorang dengan tingkat kekuasaan seperti Raja Lik saja tidak berhasil menolaknya. Keberhasilan ini sangat menyenangkan Long Hao Shen. Sebuah cahaya warna-warni yang intens tiba-tiba meledak dari perisai siput ilahi yang menghancurkan energi ungu itu satu demi satu, dan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali di tangan kanannya. Seketika, Long Hao Shen membuat dirinya menyatu dengan pedang ilahi. Niat pedang yang tajam melingkari tubuhnya, saat ruang di sekitarnya tampak benar-benar terdistorsi. Suara dering tajam langsung menembus langit saat cahaya oranye berkilau ditembakkan ke Raja Lik. Bas-bas. Ternyata, dalam waktu singkat dia bersilang tangan dengan Raja Lik, Long Hao Shen memahami bahwa musuh ini mirip dengan penyihir manusia yang memanipulasi roh-roh yang pergi. Sihirnya benar-benar kuat, yang paling kuat yang pernah Long Hao Shen lihat dalam hidupnya. Bahkan ketika mengandalkan perisai siput ilahi matahari dan bulan serta energi spiritual yang melebihi jumlah 150.000 unit, menolak serangan itu sangatlah sulit. Namun, karena sihirnya begitu kuat, kemampuan fisiknya secara alami tidak akan terlalu besar. Serangan langsung ke tubuhnya mungkin akan menentukan. Tembakan cahaya emas dari tongkat peri Yating, itu adalah kemampuan kuat yang lahir dari evolusi baru dari Tungku Sein spiritualnya. Setelah menyerap permata yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis visi jelas Crossel, perubahan muncul di Tungku Sein spiritualnya. Meskipun itu tidak meningkatkan jangkauan Tungku Sein spiritual, dan tidak mendapatkan kemampuan seperti tarikan ilahi Clear Vision seperti yang dibayangkan Long Hao Shen, tapi itu telah memperoleh kemampuan lampiran yang sangat istimewa, dari kategori yang sama dengan Tungku Sein spiritual. Tentu saja, itu telah sepenuhnya menjadi bagian dari peri Yating, karena Tungku Sein spiritual yang awalnya menjadi bagian darinya. Kemampuan ini disebut Absolute Foundation. Absolute Foundation hanya berlaku pada kemampuan Pulsein Spiritual Staff, dan selama peri Yating mengaktifkannya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, musuh ini masih akan ditarik sampai batas tertentu, dan akan segera tiba di depan Long Hao Shen. Kemampuan ini memiliki jangkauan 100 meter, yang artinya, ketika memasuki jarak 100 meter dari peri Yating, target dapat ditarik tanpa syarat apapun. Kemampuan Absolute Foundation ini masih jauh lebih lemah daripada tarikan ilahi Clear Vision. Tetapi jangan lupa juga, bahwa tarikan ilahi Clear Vision tidak akan selalu berhasil, dan memiliki banyak keterbatasan. Meskipun kemampuan tarik ini terbatas dalam hal jangkauan, sekarang bahkan sebanding dengan artefak ilahi dalam jarak 100 meter. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Long Hao Shen pasti bisa menang melawan musuhnya. Dan lebih jauh lagi, kemampuan ini didapat setelah berevolusi, dan hanya bisa diaktifkan hingga 3 kali dalam sehari. Raja Lik dengan dingin menyebarkan ucapannya ke pikiran Long Hao Shen, "Jangan bermimpi," kata si Raja Lik. Apakah serangan pedang ilahi Long Hao Shen dapat menjangkaunya? Itu memang menjangkaunya, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya menghantam hamparan kabut ungu pekat. Pada saat Raja Lik tiba di depan Long Hao Shen, kemampuan tarik dari Tungku Sein spiritualnya telah kehilangan efektivitasnya, oleh karena itu, pukulan terakhir yang diisi dengan niat pedang juga tidak memiliki efek. Raja Lik tiba-tiba berubah menjadi kabut, dan membiarkan Arya dari Dewi Cahaya lewat menembus kabut. Transformasi kabut. Tidak, musuh ini sebenarnya benar-benar seperti hantu, ucap Long Hao Shen dengan terkejut. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hampir tanpa sadar membuat reaksi instan. Cahaya keemasan warna-warni yang kuat tiba-tiba ditembak dari Divine Snail Shield, untuk mendarat ke kabut yang dikeluarkan dari Raja Lik. Segera, jeritan sedih terdengar. Kabut hitam keunguan melesat lebih dari 1000 meter jauhnya dengan kecepatan kilat, sebelum mengubah rupa menjadi Lik King Look. Tapi tubuhnya jelas tidak stabil ketika mengambang di langit, dan terlihat jelas dia telah terluka. Saat alat ilahi berubah dari Starlight Divine Beast, perisai itu memiliki atribut cahaya yang paling murni. Memang benar, tanpa tubuh fisiknya, Raja Lik kebal terhadap serangan fisik, tetapi penerangan cahaya suci dapat melukainya. Tapi tentu saja, itu membutuhkannya untuk mencapai tingkat kekuatan yang cukup. Dan Shield Siput Ilahi memiliki kemampuan seperti itu.
Cahaya keemasan warna-warni yang kuat bepergian melalui langit, saat Long Hao Shen akhirnya melonggarkan napasnya. Setelah akhirnya melukai musuh, dia tidak mengejar lebih jauh, karena yang paling penting adalah melindungi Hao Yue. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Suara Li Qing bahkan lebih dingin, dan dinginnya ini mengandung amarah yang ekstrim. Dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangani Long Hao Shen, karena merasakan celah besar yang memisahkan musuh dan dirinya sendiri. Dia ingin mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin untuk berurusan dengan Hao Yue, karena tidak mungkin Austin Griffin akan sangat mudah untuk dihancurkan. Setelah menumbuhkan kepala keenamnya, bahkan keberadaan seperti Raja Lik tidak memiliki kepastian absolut di depannya. Tapi dia tidak berharap kalau Long Hao Shen benar-benar sulit untuk diatasi. Diberkati dengan energi spiritual kemurnian ekstrim dan alat ilahi seperti perisai siput ilahi, ia benar-benar berhasil melukai Raja Lik. Pada saat ini, segi 6 ungu Hao Yue mulai menjadi gelap di langit, dan tubuhnya menjadi berkilauan. Orang bisa melihat dirinya saat ini yang menjadi agak lebih dekat dengan naga raksasa, dan bukanlah kadal. Keenam kepala itu tampak lebih dekat dengan kepala naga juga, dan dia mendapatkan sayap yang mirip dengan naga. Auranya juga menjadi lebih bermartabat. Evolusi ini tidak lama lagi akan selesai. Bahkan pusat kekuatan besar yang budidayanya mencapai tingkat seperti Raja Lik ini memiliki dendam besar terhadap Hao Yue, namun tidak bisa membantu, tetapi merasa gugup karena itu. Setelah sebelumnya mengalami pertempuran yang luar biasa sejak saat itu, ia memahami sifat Austin Griffin yang paling menakutkan. Mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri lagi setelah berevolusi dengan sukses. Kalau tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apakah mereka akan bisa menghadapinya lagi di lain waktu? Mencapai titik pemikiran ini, Raja Lik mengeluarkan pekikan kerae setelah melihat ke atas, dan segera, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti hujan ungu meteor. Bola ungu itu menembak ke arah kelompok Long Hao Shen, termasuk Hao Yue dan formasi segi 6 ungunya. Raja Lik mengarahkan tongkatnya ke depan saat dia mengucapkan mantra yang terus-menerus mengamuk. Di langit mulai muncul serangkaian retakan, sementara kabut hitam naik di sekelilingnya. Orang bisa melihatnya, bahwa setelah naiknya kabut hitam keunguan itu, aura yang keluar dari Raja Lik menjadi sangat lemah. Dia memang terluka oleh ledakan cahaya emas multikolor sebelumnya, setelah terlalu banyak memandang Long Hao Shen dan meremehkan yang dipilih dewa ini. Pada saat ini, Raja Lik keluar dengan kekuatan penuh sejatinya. Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohannya. Terbang mundur bersama rekan-rekannya dengan kecepatan tinggi, dia berhasil tiba dan dekat dengan Hao Yue. Menjadi seorang individu, dia tidak bisa merawat heksagon ungu di langit, dan hanya bisa fokus pada membela Hao Yue. Cahaya emas beraneka warna sekali lagi berkembang, saat dinding perisai dibangun kembali. Sementara itu, Long Hao Shen meneriakkan mantra bersama peri Yating. Itu untuk menciptakan refleksi cahaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.